إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala mulai hari ini dan kedepannya kita akan membahas satu kitab, itu Kitabul Jami', kitab yang berisi tentang adab, akhlak, zikir dan doa, terutama terkhusus adab dan akhlak. Kitabul Jami' ini pada hakikatnya adalah bagian dari kitab Bulughul Maram. Ma'ruf insyaallah ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minin fil hadis, seorang pembesar muhaddithin luar biasa. Aslinya kitab Bulughul Maram itu kitab apa? Bulughul Maram aslinya itu kitab apa? Ada yang tahu? Kitab hadis, betul. Ahadithul Ahkam, kitab hadis-hadis tentang hukum, tentang fikih. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau, bab-babnya itu mengkaji tentang fikih, dari bab taharah, kemudian bab salat, bab zakat, haji dan seterusnya. Jadi hadis-hadis yang beliau kumpulkan itu yang berkaitan tentang masalah apa? Fikih. Aslinya kitab Bulughul Maram itu kitab Hadithul Ahkam, hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum fikih. Tapi di pembahasan terakhir beliau memasukkan satu bab ini, Kitabul Jami'. Nah, beliau memasukkan satu bab di dalam kitab Bulughul Maram ini, di bab yang terakhir, itu bab tentang Kitabul Jami' yang berisi tentang adab, akhlak, zikir, doa. Khusus adab dan akhlak. Kalau kita lihat, sejatinya nggak ada hubungannya tuh, betul ya? Dari awal hadis-hadis tentang fikih, kemudian kok di bab terakhir beliau memasukkan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang adab dan akhlak terkhusus. Sebenarnya nggak ada hubungannya tuh, walaupun sama-sama hadis, betul ya? Tapi harusnya kalau memang hadis tersebut bab tentang masalah fikih, dari ujung ke ujung tentang masalah apa? Fikih. Subhanallah. Di sini kata para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin
memberikan pesan kepada kita para penuntut ilmu. Ingin memberikan pesan kepada kita, mengingatkan kepada kita, orang-orang yang membaca kitabnya beliau itu, kitab Bulughul Maram, bahwasanya menguasai bab-bab fikih itu tidak boleh dipisahkan dari adab dan akhlak yang baik. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Disebutkan oleh para ulama setelahnya, apa sebab beliau, apa hikmah beliau memasukkan kok Kitabul Jami' ada dimasukkan di hadis-hadis masalah fikih. Padahal ini hadis-hadis masalah adab dan akhlak diberikan di bab yang terakhir di Kitab Bulughul Maram tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa menguasai bab-bab tentang fikih itu tidak boleh dipisahkan dari adab dan akhlak yang mulia. Nggak boleh. Seakan-akan beliau mengingatkan kepada diri kita bahwa apabila ilmu tidak dihiasi dengan akhlak dan adab, itu akan menjadikan madarat besar bagi seorang penuntut ilmu. Dia menguasai fikih, Masya Allah luar biasa. Tapi adab dan akhlaknya buruk, itu madarat besar bagi dirinya dunia akhirat. Subhanallah. Layaknya apa? Harta, kedudukan, ilmu yang banyak, jika tidak disertai dengan keikhlasan ketika mencarinya, madarat besar luar biasa. Maka sama seperti itu. Bisa jadi ilmu yang dia pelajari ketika tidak dibarengi dengan adab dan akhlak, ilmu itu tambah menjadikan dirinya angkuh dan sombong bisa jadi. Ilmu tersebut bisa menjadikan dia meremehkan orang lain, menganggap dirinya besar luar biasa. Menjadikan dirinya apa? Jauh dari kata-kata adab dan akhlak yang utama, subhanallah. Dan kita lihat subhanallah itu terjadi tuh. Berapa banyak kita lihat orang yang duduk di kajian rajin, Masya Allah, akidahnya kuat luar biasa, manhajnya dia pegang luar biasa, ibadahnya bahkan luar biasa, Masya Allah, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya apa? Buruk. Ini salah ini. Perhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan ketika kita seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang duduk di kajian ilmu, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, tapi akhlak dan adab kita tidak mencerminkan akhlak yang mulia, ketahuilah kita bisa menjadi perusak dari dakwah Islamiyah ini. Kita bisa menjadi perusak dari dakwah Islamiyah ini. Karena orang akan menunjuk, itu tuh, orang yang sering ngaji kayak gitu tuh, akhlaknya tuh. Yang disalahin apa? Ngajinya. Padahal oknum. Padahal oknum, subhanallah. Dan gak mungkin Islam mengajarkan yang buruk-buruk, mustahil, gak mungkin. Tapi untuk ngelihat bagaimana Islamnya, kebanyakan orang lihat apa? Ya kaum musliminnya. Gitu. Maka pantaslah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak pantas. Zaman sekarang ini, zaman beliau masih hidup nih, bayangkan subhanallah. Islam disandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin di penjuru dunia ini. Kenapa? Karena Islam ini terlalu tinggi. Dan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, kata beliau, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya kecuali hanya sedikit dari mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan ya kawan. Jadi ini hebatnya ulama ketika mereka mengarang kitab saja itu insya Allah ta'ala ada hikmah tersendiri. Contoh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, pensyarah kitab Sahih Bukhari, salah satunya Fathul Bari, betul ya, ma'ruf insyaallah. Itu dijelaskan kenapa Imam Bukhari menamakan bab ini seperti ini, kenapa membawakan hadis ini, kenapa ini, kenapa ini. Setiap apapun yang Imam Bukhari letakkan dalam kitabnya pasti ada hikmahnya. Ini ulama nih. Ini hebatnya luar biasa, Masya Allah. Salah satunya beliau nih, Al-Hafidh Ibn Hajar memasukkan satu bab khusus masalah hadis-hadis akhlak dan adab, agar memberikan pesan bagi diri kita seorang penuntut ilmu gak boleh jauh dari adab dan akhlak. Ketika dia menguasai fikih luar biasa bagusnya, Masya Allah luar biasa, tapi adab dan akhlaknya buruk, na'udzubillah min dzalik. Karena salah satu di antara buah dari ilmu yang bermanfaat, ilmu itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Nah, kita setiap pagi minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama ilmu yang bermanfaat. Para ulama menyebutkan salah satu ciri ilmu itu bermanfaat, ilmu itu diamalkan, berbuat dengan amal saleh.
Salah satu ciri ilmu itu bermanfaat melahirkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah akhlak, betul ya? Salah satu ciri ilmu itu bermanfaat melahirkan akhlak yang mulia di tengah masyarakat. Allahu Akbar. Berarti harusnya ikhwan, semakin lama kita ngaji semakin bagus apa? Akhlak kita. Bukan semakin lama ngaji semakin buruk akhlak kita. Ini pertanyaan besar. Apakah ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan atau tidak? Semakin lama ngaji seorang suami harus semakin baik kepada anak istrinya. Kan gitu. Semakin lama ngaji seorang istri harus semakin taat kepada suaminya. Selain taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin lama ngaji seorang anak semakin berbakti pada orang tuanya. Semakin lama ngaji semakin berbuat baik kepada tetangganya, tamunya, siapapun itu. Bukan sebaliknya. Semakin lama ngaji semakin ternyata buruk akhlaknya. Hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan akhlaknya bagus dulu, baru ketika umur 40 tahun Allah kasih ilmu Al-Qur'an. Betul ya? Allah sudah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang sangat amanah, terpercaya, jujur, dan itu ma'ruf di tengah orang-orang Quraisy. Jadi akhlaknya Allah jadikan bagus dulu tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika umur 40 tahun Allah kasih ilmu kepada beliau berupa Al-Qur'anul Karim. Pesan yang luar biasa bagi diri kita semua, pentingnya adab qabla al-ilm kata para ulama. Pentingnya adab dan akhlak sebelum berilmu. Agar tidak ada nantinya orang-orang yang ilmunya Masya Allah luar biasa banyak, tapi kosong dari adab dan akhlaknya. Perhatikan nih, subhanallah. Nah ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi saya ulang, di antara hikmah, beliau memasukkan satu bab tentang hadis-hadis adab dan akhlak di dalam kitab hadis fikih ini, tidak lain tidak bukan agar seorang penuntut ilmu tidak memisahkan antara ilmu itu sendiri, contohnya ilmu fikih, dengan adab dan akhlak yang mulia. Nah banyak dari diri kita yang menyangka ketakwaan itu hanya hubungan seorang hamba dengan Allah saja. Salat, puasa Ramadan, zakat, umroh, haji, jihad, dan seterusnya, betul ya? Banyak orang menyangka ketakwaan itu hanya hubungan dirinya dengan Rabbul Alamin. Dan mengenyampingkan hubungannya dengan sesama apa? Makhluk. Ini salah besar, subhanallah. Ini salah besar. Yang namanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita ketahui, hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungannya dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Azza wa Jalla harus baik dengan takwa dan seterusnya. Dan hubungannya pun dengan sesama makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Rasul menyuruh diri kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun apa kita berada. Lanjutannya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk. Ujung dari hadis ini apa? Ini menarik nih. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia luar biasa. Lihat, di awal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh diri kita untuk berakhlak mulia kepada siapa? Kepada manusia. Menunjukkan kata para ulama yang pertama, yang namanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya hubungan seorang hamba dengan Sang Khalik, itu jelas. Tapi juga hubungannya kepada sesama makhluk, itu takwa juga. Dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, ketika seseorang ingin mendatangkan cinta Allah kepadanya, maka jawaban yang paling besar takwa kepada Allah. Rasul mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan jika kita ingin mendatangkan kecintaan manusia kepada kita, itu tidak lain tidak bukan akhlak yang mulia. Betul? Betul banget ini. Ada seorang misal berilmunya luar biasa, tapi akhlaknya kurang baik di tengah manusia.
pergaulannya biasa-biasa saja, bahkan mungkin ada sesuatu yang kurang baik di tengah manusia. Ada si B, ilmunya biasa aja. Tapi kepada manusia supel, Masya Allah, setiap ketemu selalu senyum, akhlaknya luar biasa mulia. Padahal ilmunya sedikit, gak banyak. Mana yang dicintai oleh manusia? Yang B pasti, betul ya? Yang B, subhanallah. Apalagi ketika orang tersebut berilmu luar biasa, akan ilmu agama Allah luar biasa banyak, dan akhlaknya luar biasa mulia. Maka itu yang dituntut bagi seorang muslim dan muslimah. Karena itu, jangan menganggap ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla hanya sekedar apa? Hubungan kita dengan Sang Khalik. Tapi lupa hubungan kita dengan makhluk. Ini kita lihat berapa banyak seorang penuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ilmunya Masya Allah, tapi hatinya dipenuhi dengan hasad. Hatinya dipenuhi dengan ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya. Dipenuhi dengan riya, sum'ah, ingin dilihat amalannya, ingin didengar amalannya, ingin dipuji amal salehnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih parah masalah muamalah, janji, ingkar, utang, nggak bayar-bayar. Betul? Betul nggak? Siapa tuh? Iya Pak Ustaz, memang si fulan begitu. Fulan kita bayar nggak Masya Allah nih fulan. Dan seterusnya disebutkan para ulama tentang masalah ini. Jadi ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, kitab yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga kedepannya. Hari ini baru muqaddimah tentang syarah Kitabul Jami'. Itu berbicara bagaimana seorang muslim dan muslimah berakhlak dan beradab yang mulia. Berakhlak dan beradab yang mulia. Yang pertama, kita sebutkan dulu definisi dari akhlak itu sendiri. Definisi dari akhlak. Definisi yang pertama. Saya akan sebutkan 3 definisi ini. Definisi yang pertama disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10. Beliau mengatakan wal adabu, definisi adab, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Itu tuh definisinya. Paham ya? Menerapkan segala yang dipuji oleh manusia. Menerapkan segala yang dipuji oleh manusia. Qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik berupa perkataan maupun apa? Perbuatan. Ini definisi pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga melanjutkan, masih selanjutnya nih. Masih beliau mengatakan, wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagian ulama mendefinisikan adab itu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Pertanyaan, berarti adab dan akhlak sama atau enggak? Berarti adab dan akhlak sama atau tidak? Hah? Hah? Wah, terjadi khilaf di kalangan para penuntut ilmu di Babus Salam ini, Masya Allah. Sama apa enggak? Enggak, sama enggak. Ulama khilaf tentang ini. Sebagian ulama mengatakan adab itu sama dengan akhlak, sebagaimana akhlak sama dengan adab. Jumhur banyak mengatakan seperti ini. Makanya beliau mengatakan
Sebagian ulama mendefinisikan adab menerapkan akhlak-akhlak yang apa? Mulia. Berarti adab itu akhlak, akhlak itu apa? Adab menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan al-adab a'ammu minal akhlak. Adab itu lebih umum, cakupannya lebih luas daripada akhlak. Sebagian ulama membedakan nih. Walaupun ala kulli hal pada hakikatnya kurang lebih lah. Sebagian ulama mengatakan adab itu cakupannya lebih umum, lebih luas daripada akhlak. Contoh, adab makan, adab masuk kamar mandi, adab tidur, adab naik kendaraan, adab memakai pakaian, itu adab. Betul ya? Akhlak contohnya ikhlas, rasa takut kepada Allah, senyum kepada orang, tidak mengganggu orang, betul ya? Cakupan adab lebih apa? Luas, lebih umum daripada akhlak menurut sebagian ulama. Ada kulihal dua-duanya pada hakikatnya apa? Menerapkan sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang baik. Ini yang pertama, definisi pertama. Definisi yang kedua dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Adabul Asyarah. Al-adabu ma hamida syar'an aw 'urfan. Apa-apa yang dipuji oleh syariat dan adab. Adab kebiasaan. Apapun yang dipuji, disanjung oleh syariat dan 'urf. 'Urf itu adat kebiasaan. Jadi syariat memujinya, 'urf adat kebiasaan juga apa? Memuji itu. Jadi apapun kata beliau, segala sesuatu yang dipuji oleh syariat Allah dan Rasulnya ini dan dipuji oleh 'urf, adat kebiasaan manusia. Nah, perhatikan nih. Ini yang kedua nih. Jadi bisa jadi kalau syariat jelas, ada dalilnya qala Allah wa qala Rasul kan gitu ya. Tapi kalau 'urf biasanya berbeda-beda satu dengan yang lain, betul ya? Nah, ini harus dilihat makanya. Ketika sampai ke satu daerah, seseorang harus mempelajari apa 'urf yang baik di daerah tersebut, apa 'urf yang buruk di daerah tersebut. Karena 'urf itu pasti berbeda setiap zaman, setiap tempat, setiap waktu. Gitu. Yang ketiga, Syekh Muhammad Kamil menjelaskan. Syekh Muhammad Kamil menjelaskan ijtima'u khisalil khairi fil 'abdi. Terkumpulnya perangai kebaikan dalam diri seseorang. Terkumpulnya perangai kebaikan, perangai atau tabiat kebaikan pada diri seseorang. Syekh Muhammad Kamil. Syekh Muhammad Kamil menjelaskan ijtima'u khisalil khair fil 'abdi. Terkumpulnya perangai atau tabiat kebaikan pada diri seseorang. Baik secara zahir ataupun batin. Ini fi zahirihi wa batinihi. Baik secara zahir ataupun apa? Batin. Perhatikan nih, ini penting nih. Terkumpulnya perangai kebaikan, tabiat baik pada diri seseorang, baik secara zahir ataupun apa? Batin. Jadi yang namanya akhlak, yang namanya adab bukan cuma yang terlihat. Tapi juga yang tidak apa? Terlihat. Contoh, ikhlas ketika beramal. Kelihatan gak? Siapa yang bisa tahu itu? Allah Azza wa Jalla dan dirinya, betul ya? Ya ikhlas apa enggak? Karena ingin dilihat orang apa enggak kan itu. Ikhlas itu di mana? Hati, berarti fil batin, pada batinnya. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu itu? Allah Azza wa Jalla dan juga dirinya kan gitu. Jadi akhlak itu cakupannya bukan hanya yang kelihatan. Oh dia Masya Allah ya, baik akhlaknya bagus Masya Allah. Kenapa? Sering nraktir. Wah. Ya betul sih salah satunya itu. Fi zahirihi. Pada zahirnya itu kelihatan memang akhlaknya baik. Tapi yang namanya akhlak juga pada apa? Batinnya. Perhatikan baik-baik. Bahkan sebagian ulama ada yang membedakan antara akhlak dengan suluk. Sebagian ulama saya katakan ada yang membedakan antara akhlak dengan apa?
suluk. Sin, lam, waw, kaf. Suluk. Kata para ulama, akhlak itu tadi yang kelihatan ataupun yang tidak terlihat. Adapun suluk itu yang kelihatan aja. Yang terlihat aja. Suka senyum, suka bantu orang, tidak pernah ganggu orang, berbuat baik kebaikan ke orang, dan seterusnya. Itu suluk, sebagian ulama mengatakan. Walaupun bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah, jadi itu akhlak gitu ya. Saya ingin tegaskan di sini maksudnya apa? Yang namanya akhlak bukan cuma yang terlihat, perhatikan baik-baik nih. Tapi juga yang tidak apa? Terlihat. Ikhlas, rasa takut kepada Allah, mahabbatullah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Itu gak kelihatan, gimana caranya? Yang kelihatan menjaga lisan, menjaga pandangan mata, membantu orang, dan seterusnya. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini ketika menjelaskan tentang akhlak dan adab. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan tentang bagaimana pentingnya adab dan akhlak bagi diri seorang hamba. Wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Lihat. Adab yang baik pada diri seseorang itu tanda kebahagiaan dan kesuksesan orang itu. Berarti ketika adabnya baik, adabnya akhlaknya mulia, itu sukses dan bahagia insyaallah orang itu di dunia akhirat. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedikitnya adab pada diri seseorang, itu sedikitnya adab yang baik maksudnya pada diri seseorang, itu tanda kecelakaan dan kebinasaannya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab, walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidaklah seseorang mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang banyak semisal dengan adab yang mulia. Dan tidaklah seseorang dihalangi dari kebaikan dunia dan akhirat semisal dengan sedikitnya adab yang baik kepada dirinya. Allahu Akbar. Dia ingin menyebutkan bagaimana pentingnya tentang apa? Adab dan akhlak yang luar biasa mulianya bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi kewajiban ikhwan bagi setiap muslim dan muslimah untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu membaguskan akhlaknya. Untuk selalu memperbaiki akhlaknya satu demi satu. Satu demi satu. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan akhlak kepada kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rizki bagi diri kita berbeda-beda. Betul ya? Ada yang rizkinya banyak, luar biasa. Ada yang rizkinya sedang, ada yang rizkinya seret. Sama seperti itu akhlak. Ada orang-orang yang Allah kasih akhlak baiknya itu banyak kepadanya. Memang Allah jadikan wataknya, tabiatnya, akhlaknya baik banyak luar biasa. Ada yang akhlak baiknya sedang lah, lumayan. Ada yang akhlak baiknya cuma sedikit, bahkan gak ada sama sekali. Bukan gak ada. Sangat sedikit banget gitu. Perhatikan. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini perkataan sahabat tapi fi hukmil marfu'. Di dalam ilmu mustalah hadis disebutkan ini perkataan sahabat tapi dihukumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak ada ruang ijtihad di dalam ini. Perkataan Abdullah bin Mas'ud perhatikan. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagi akhlak yang terpuji kepada kalian sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kalian. Saya mau tanya, Abdullah bin Mas'ud tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan ini, betul ya? Ini perkara gaib, betul ya? Allah membagikan akhlak yang terpuji kepada manusia itu sama dengan Allah membagikan rizki kepada manusia. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Maka ini disebutkan oleh para ulama mauquf fi hukmil marfu'. Belajar sedikit hadis. Perkataan sahabat, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, tapi dihukumi hadis Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan dari Rasulullah SAW, tapi langsung menyebutkan. Dan ini nggak ada masalah. Selama memang apa? Riwayatnya sahih. Syahid dari bahasan kita adalah bahwa ternyata manusia Allah berikan akhlak itu, akhlak yang baik, beda-beda. Betul ya? Beda-beda. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Interrupt sebentar. Silakan. Bagi jamaah untuk mobil
mobil Pajero B1430 TJK mohon dipindahkan karena ada warga mau keluar. Terima kasih. Ya, mobil Pajero silakan. Termasuk akhlak yang mulia, jangan menghalangi jalan ini, Masya Allah. B1430 TJK. Jangan menghalangi jalan. 1430 TJK mobil Pajero. Masya Allah. Syukron. Afwan, barakallahu fiik. Jadi saya ulang. Allah tabaraka wa ta'ala membagikan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji kepada manusia berbeda-beda sebagaimana Allah azza wa jalla membagikan apa? Rizki. Kalau antum ditanya mau lebih banyak rizki yang dia bagikan sama Allah atau akhlak yang mulia? Dua-duanya betul, saya juga mau, Masya Allah itu. Saya sudah sangka jawaban itu, Masya Allah betul. Tapi kata para ulama, akhlak ini ada dua jenis. Perhatikan nih. Akhlak itu ada dua jenis. Yang pertama namanya jibilli. Yang pertama namanya jibilli. Jibilli atau jibilliyah. Yang pertama namanya jibilli atau jibilliyah. Apa ini? Jibilli ini? Ini yang kata Abdullah bin Mas'ud tadi nih. Allah membagikan akhlak yang terpuji kepada manusia sebagaimana Allah membagikan apa? Rizki. Ini yang nih. Yang pertama maksudnya. Watak asli. Bawaannya. Memang Allah jadikan seperti itu. Allah yang berikan itu kepadanya memang. Tanpa dia mengusahakan. Contoh. Ada seseorang terkenal sabar luar biasa Masya Allah. Ini akhlak yang baik bukan? Baik, luar biasa Masya Allah. Sangat baik pada hakikatnya. Dan ada seseorang Allah takdirkan ternyata apa? Temperamental luar biasa. Gak boleh senggol sedikit bacok luar biasa. Senggol bacok. Yang pertama ini, akhlak yang luar biasa baiknya Allah yang kasih kepadanya. Tanpa dia mengusahakan, tanpa dia mencari. Ini namanya jibilli. Akhlak yang watak asli seseorang itu. Perhatikan ya ikhwan. Contoh. Nabi SAW mengatakan kepada Al-Asyaj bin Abdul Qais, Ya Asyaj, Al-Asyaj bin Abdul Qais. Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai, dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Mendengar itu, Asyad bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah SAW, apakah kedua perangai itu hasil usahaku atau Allah yang menjadikan watak itu kepadaku? Nanya Asyad, betul ya? Maka Rasulullah mengatakan, Balillahu jabalaka alaihima. Allah yang telah menjadikan kedua perangai itu ada pada dirimu. Jadi yang pertama nih, akhlak yang pertama namanya dia apa? Jibilli. Akhlak bawaan memang yang Allah jadikan memang pada seseorang. Ini kenikmatan besar luar biasa ketika Allah Azza wa Jalla berikan akhlak yang mulia banyak pada diri seseorang. Tapi pertanyaannya misal, ada seseorang yang ternyata Allah nggak berikan penyabar, contoh, temperamental. Di jalan berantem aja sama orang, betul ya? Apakah kemudian dia tidak bisa mengubah akhlaknya? Jawabannya jelas bisa. Karena ada akhlak yang kedua namanya muktasab. Namanya muktasab. Muktasab. M-U-K-T-A-B-A-B. Betul ya? Muktasab. S-S-S. Muktasab. Apa artinya? Dari kata-kata al-kasbu. Diusahakan. Dicari, diperjuangkan. Itu muktasab. Diusahakan, dicari, diperjuangkan, dibiasakan sama itu. Nah, jadi bukan berarti ketika seseorang, udah watak anak seperti ini, mau terima syukur nggak terima udah, salah ini. Ini salah ini, perhatikan nih. Kalau gitu mau ngapain ada nasihat, betul ya? Kalau gitu mau ngapain Allah turunkan Al-Quran, As-Sunnah. Buat apa Allah utus para nabi dan rasul? Quraisy, jahiliyah, siapa yang nggak tahu bagaimana akhlak mereka dulu, zaman dulu, betul ya?
Agamanya buruk luar biasa, akhlaknya juga luar biasa buruknya. Jahiliyah, bayangkan. Tapi ketika mereka kenal dengan Islam, menjadi manusia terbaik di jagat raya ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Betul ya? Berarti bisa berubah nggak? Bisa. Salah besar orang yang mengatakan, pokoknya anak seperti ini bertahun-tahun mau terima anak silahkan nggak terima. Nggak usah terima deh. Salah ini, perhatikan nih. Dia harus berusaha mengubah akhlak tersebut. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun fi a'lal jannah. Aku menjamin surga yang paling tertinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluqahu. Bagi orang yang berusaha memperindah akhlaknya. Dia berusaha apa? Membaguskan selalu akhlaknya. Dia tahu. 1, 2, 3 ini kekurangan anak nih masalah akhlak. Dia harus baguskan satu demi satu. Walaupun terkadang gagal, nggak ada masalah, namanya belajar. Nggak ada masalah. Nabi SAW juga bersabda, Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah yang akan jadikan dia seorang penyabar. Nah, berarti yang paling penting apa? Usaha yang maksimal, bukan hasilnya. Hasil Allah yang kasih. Tapi yakinlah ketika kita berusaha dengan maksimal, berdoa kepada Allah, bertawakal, Allah akan kasih hasil yang terbaik insya Allah. Nah, ini yang kedua, muktasab, diusahakan. Orang tersebut pada hakikatnya misal tadi nggak penyabar, dia temperamen luar biasa. Tapi ketika dia berusaha menjadikan dirinya penyabar, sabar, mungkin dia tahan luar biasa, betul ya? Merah mukanya, jantungnya berdetak kencang mungkin ketika dia menahan itu. Tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama apa? Yusabbirullah. Allah yang akan kasih kesabaran kepadanya. Nah, berarti ada usaha. Ada perjuangan di situ, ada mencari. Ini 2 akhlak yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Untuk apa ini disampaikan? Untuk supaya diri kita berusaha untuk selalu membaguskan akhlak-akhlak kita yang ternyata akhlak tersebut buruk. Jangan kemudian tadi saya katakan, karena banyak kita egois. Ketika ngelihat orang lain akhlaknya buruk, dia lupa bahwa dirinya juga punya akhlak yang buruk. Sebagaimana orang lain punya kesalahan, kekurangan akhlak yang buruk, saya juga punya kok. Kenapa saya nggak merubah itu sebagaimana orang merubah itu? Kenapa kita menuntut orang lain untuk berubah tapi kita nggak menuntut diri kita untuk berubah? Jadi kan ikhwani, akhlak yang mulia. Banyak orang yang terjatuh di akhlak ini nih, ada. Banyak sekali luar biasa yang terjatuh di sini. Kewajiban bagi setiap penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla untuk membaguskan apa? Akhlaknya. Untuk berusaha membaguskan akhlaknya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan apa saja keutamaan akhlak yang mulia. Nah, ini untuk memotivasi diri kita nih. Ini untuk memotivasi diri kita agar kita selalu berusaha membaguskan akhlak kita. Apa saja keutamaan dari akhlak yang mulia? Oh, afwan. Sebelumnya terlewat satu yang penting. Satu penting luar biasa ini. Rukun akhlak yang mulia. Sebelum kita masuk ke keutamaan ini dulu. Terlewat ini. Ini penting banget. Rukun akhlak mulia. Sebagian ulama mengatakan ini definisi akhlak mulia. Sebagian ulama mengatakan rukun. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata. Haqiqatu husnul khuluq badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak yang mulia ada 3 kata beliau. Ini rukun dari akhlak mulia ada 3 nih. Hakikat akhlak mulia ada 3. Yang pertama, badlul ma'ruf. Mudah berbuat baik kepada orang lain. Apa bahasa kita? Ringan tangan, betul ya? Ringan tangan nonjok lagi. Bukan itu. Ringan tangan bantu orang, masa betul ya? Peribahasa betul? Ini bahasa Indonesianya nggak ada yang lulus nih, peribahasa nih ya. Mudah berbuat baik kepada
orang lain. Yang pertama nih. Jadi apa? Dia berusaha untuk selalu memberikan bantuan kepada orang. Bantu orang, dermawan, gak pelit. Baik itu dengan hartanya, tenaganya, pikirannya. Apapun itu. Memberikan kebaikan kepada orang. Membantu orang lain dengan apapun yang dia bisa. Bukan hanya dengan harta, apapun. Yang kedua, wakaful adha. Tidak mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain, subhanallah. Ini jelas akhlak yang mulia. Rukun dari akhlak mulia ini. Karena ada orang bantu orang juga, ganggu orang juga. Seimbang. Ini salah nih. Ketika dia sudah memberikan bantuan kepada orang lain, maka diantara yang kedua rukun dari akhlak mulia, kaful adha. Jangan mengganggu orang. Baik mengganggu dengan perkataannya, sikapnya, tindak tanduknya, apapun itu. Jangan zalimin orang, kan gitu. Terus. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri. Senyum. Gigi kita bukan aurat. Berarti kan nih? Susah banget luar biasa senyum sama orang. Ini salah nih. Wajah yang berseri-seri, murah senyum. Yang ketiga ini kata para ulama, itu menunjukkan ketawaduan pada diri seseorang. Yang ketiga nih biasanya. Karena kalau orang sudah angkuh, ujub, sombong, gimana dia mau senyum sama orang coba? Nah, ini menunjukkan apa? Supel kepada orang, tawadhu kepada orang, jauh dari sifat ujub, jauh dari sifat sombong. Ini orang saking pelitnya senyumnya gak dikasih sama orang, subhanallah. La ilaha illallah. Nah ini sebagian ulama mengatakan rukun dari akhlak yang mulia, sebagian ulama mengatakan ini definisi akhlak yang mulia. Karena dari tiga ini mecahnya kemana-mana tuh nanti. Turunannya banyak banget dari tiga hal ini. Ini rukun dari akhlak yang mulia. Tiga-tiganya sudah kita lakukan? Diam, Masya Allah. Baru kita masuk ke keutamaan dari akhlak mulia. Keutamaan dari akhlak yang mulia. Yang pertama. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Diperintah Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia. Berarti ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 83. Dari tengah ya. Surah Al-Baqarah ayat 83 dari tengah. Dari kata-kata La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna. Dan janganlah kalian menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia. Allahu Akbar. Lihat, dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla diiringi dengan akhlak mulia. Yaitu apa? Berbuat kebaikan kepada seluruh manusia. Orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, siapapun itu. Kemudian di ujungnya waqulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ali bin Abi Thalib menafsirkan kata-kata ini, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, yaitu kepada semua manusia, jami'un nas. Kepada semua manusia. Siapapun itu, subhanallah. Atha ibn Abi Rabah menegaskan ayat ini memerintahkan kita untuk memperlakukan umat manusia dengan baik. Yang mukmin maupun yang musyrik. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Rahimahullah ta'ala. Jadi ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk apa? Berakhlak yang mulia. Bahkan yang luar biasa lagi adalah
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berakhlak kepada orang-orang yang berbuat keburukan ke kita. Gampang susah? Hah? Gampang, saya ngomong gampang tadi, Masya Allah. Gak tahu prakteknya, mudah-mudahan gampang juga ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha. Surat 20 ayat 44. Surat Thaha, surah 20 ayat 44. Ini perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahkan manusia paling zalim. Siapa itu? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Iblis gak berani ngomong ini. Iblis, bayangkan, gak berani ngomong ini. Fir'aun berani mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang mendakwahkan Fir'aun. Allah Azza wa Jalla mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Allahu Akbar. Akhlak ini, betul ya? Dakwah. Nggak bisa dakwah keras-kerasan, kenceng-kencengan, nggak bisa ya kawan. Nggak bisa. Dakwah birrifq, billin, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ini lihat, Fir'aun bayangkan. Yang sudah luar biasa zalimnya. Innahu tagha, kata Allah. Dia adalah orang yang melampaui batas. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang mendakwakan dengan akhlak yang mulia. Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Allah. Makanya ada seseorang datang kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tahu Hajjaj? Hajjaj ini gubernur terbengis yang pernah ada di sejarah kelam Islam. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Hajjaj ini, gunung kebaikan tapi juga gunung dosa luar biasa pada Hajjaj ini. Membunuh banyak ratusan ulama pada zamannya. Bahkan pada zamannya Ka'bah itu hancur, diserang oleh Manjanik oleh beliau. Karena beliau Hajjaj ini ingin bunuh Abdullah bin Zubair di zamannya pada saat itu. Dan dibunuh Abdullah bin Zubair oleh beliau. Jadi keburukannya luar biasa. Ada orang datang ke Hajjaj ini. Pada saat itu dia diangkat jadi amir di kota Mekah, Hijaz dan sekitarnya. Ada orang datang ke Hajjaj mengatakan, wahai Hajjaj, siapkan dirimu. Aku akan menasehatimu dengan kata-kata yang keras dan kasar kepadamu. Kata Hajjaj, aku gak mau dengar. Hah? Kenapa engkau gak mau dengar? Aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun, engkau tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Paham? Jadi punya dalil nih luar biasa. Walaupun dia fajir, dia fasik, dia punya dalil. Aku gak lebih buruk daripada Fir'aun, dan engkau gak lebih baik daripada Nabi Musa. Dan Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran untuk berkata kata-kata yang baik ketika mendoakan Fir'aun. Aku gak kayak Fir'aun, aku gak mengatakan aku Rabbul A'la. Subhanallah. Ini menunjukkan kalau orang dakwah harus sabar, lemah lembut, sabar, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Perhatikan. Jadi jangan emosi duluan, jangan ego yang ada. Ketika kita dakwahkan pelan-pelan, lemah lembut, untuk nolak dengan keras. Terserah neraka, kalau surga lo terserah. Jangan. Perhatikan nih. Karena biasanya muncul lah ego tuh. Salah. Babud dakwah, babur rahmah, kata para ulama. Bab dakwah itu bab kasih sayang. Kita mendakwahkan manusia, menasehati manusia karena kita sayang kepada manusia. Kita menjelaskan ini tauhid, ini syirik. Itu karena kita sayang kepada umat, subhanallah. Tapi jelaskan dengan baik. Dengan hikmah. Subhanallah. Susu, kita anggap ini susu, itu bergizi. Tapi kalau kita kasih kepada orang caranya dilempar, nggak ada orang mau terima. Caranya harus baik ketika memberikan. Bahkan sesuatu yang batil sekalipun, kalau dikemasnya baik bisa jadi benar di anggapan manusia. Betul ya? Orang-orang yang datang tuh kristenisasi dan seterusnya, betul ya? Ke daerah-daerah, ke pelosok, dengan senyumannya, dengan mie instannya, dengan sembakonya, dengan bantuannya. Padahal batil lah. Orang anggapnya, oh ini yang benar nih, baik sama saya nih. Akhlak.
Salah nih, perhatikan nih. Banyak yang saya lihat nggak sabar ketika dakwah. Nggak lemah lembut ketika berdakwah. Ini salah. Nggak berhak seseorang yang tidak punya kesabaran dan tidak punya kelemah lembutan untuk berdakwah di jalan Allah. Kenapa? Karena kemadaratannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya, kata para ulama. Sabar, lemah lembut, ilmu, hikmah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan itu. Ayat yang lain dalam surat Fussilat. Surat 41 ayat 34. Surah 41 Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Allahu Akbar. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Dan balaslah keburukan, kejahatan dengan cara yang paling baik. Allah sebutkan di situ ahsan, bukan hasan. Hasan itu baik. Kalau ahsan dalam bahasa Arab ismu tafdil, isim tafdil, yang paling baik. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita membalas keburukan dengan cara yang apa? Paling baik. Bukan cuma baik, paling baik. Karena ego manusia ketika dia diberikan keburukan mau ngebalas juga dengan apa? Keburukan, bahkan bisa lebih keburukan itu, kan gitu. Ternyata syariat Islam tidak memerintahkan masalah itu. Iya tuh, bullying yang terjadi dari kakak kelas ke adik kelas nggak akan pernah putus itu sampai kapanpun itu. Kenapa? Dendam pasti. Ke bawahnya, betul ya? Nah, saya pernah ceritakan itu, subhanallah. Ospek terbaik ketika kita di Madinah. Yang bawain koper kita itu angkatan kakak kelas kita, yang bawain koper kita. Ini ospek terbaik, yang ngurusin dari A sampai Z semuanya tuh. Dari sakan kita, asrama kita, uang yang keluar ketika, itu semua kakak kelas kita tuh. Kita tinggal duduk, enak. Enak banget ini, Masya Allah. Gak ada ospek tonjok-tonjokan di sini, Masya Allah. Ngerti agama ini, paham agama Allah Azza wa Jalla. Membalas keburukan dengan cara yang paling baik. Nabi Muhammad SAW kita tahu bersama ma'ruf ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Beliau hafal itu. Siapa orang yang naruh kotoran unta di punggung beliau ketika beliau sujud. Siapa orang yang membunuh beliau. Hafal semuanya. Sehingga pada saat itu ketika mereka dikumpulkan di Masjidil Haram. Mereka mengatakan al-yawm yawmul malhamah. Hari ini hari balas dendam nih. Rasul mengatakan la al-yawm yawmul marhamah. Enggak. Hari ini hari kasih sayang kata Nabi. Allahu Akbar. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua, kalian bebas semuanya. Apa yang terjadi? Ribuan orang masuk dalam Islam. Akhlak, perhatikan nih. Agama Islam, agama akhlak ya kawan. Maka kalau kita seorang muslim dan muslimah apalagi duduk di kajian tapi akhlak kita tidak tambah baik, pertanyaan besar. Ilmu yang bermanfaat atau tidak yang Allah kasih kepada kita? Pertanyaan besar tuh ya kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, fi riwayah makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk membaguskan akhlak. Subhanallah, lihat. Berarti keutamaan yang pertama, ketika orang berusaha untuk selalu membaguskan akhlaknya, itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu motivasi terbesar tuh ya. Motivasi terbesar dalam hidup kita tuh. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Mau orang ngomong apapun kan biasanya orang ya. Orang berbuat buruk kepada kita, kita buat kebaikan. Nanti nggak bisa mikir. Gitu ya. Orang kan bisa gitu ya. Balas keburukan. Yang ini jangan dengerin yang ini nih. Jangan dengerin yang seperti itu, subhanallah. Ini kompor meleduk luar biasa nih, subhanallah. Jangan. Allah yang mengatakan, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh diri kita, subhanallah. Lihat ini tingginya kedudukan akhlak di mata Islam luar biasa. Yang kedua, keutamaan yang kedua. Akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Rasul menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang apa? Mulia. Lihat, dua nih.
Takwa kepada Allah, akhlak yang mulia. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka, al-fam wal faraj, al-ajwafan, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan, subhanallah. A'udzubillah min dzalik. Dan dua ini jelas akhlak yang buruk pasti. Betul ya? Karena ketika lisannya nggak bisa dijaga, kemaluannya pun nggak bisa dijaga, pasti itu akhlak yang buruk pasti. Nggak mungkin tidak. Yang ketiga, akhlak yang mulia adalah barometer keimanan seseorang. Akhlak yang mulia adalah barometer keimanan seseorang. Ini menarik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menarik, subhanallah. Mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Lanjutannya, wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kalau kita orang baik, maka yang paling pertama harus mendapatkan kebaikan kita keluarga kita, anak istri kita pasti. Perhatikan ikhwan, karena nggak mungkin dia bisa munjamalah, basa-basi, ngebohong, nggak mungkin. Pasti sifat asli keluar ketika bersama keluarganya tuh. Maka para ulama mengatakan kalau dia orang baik, salah satu kebaikannya itu dikatakan oleh teman tidurnya harusnya, istrinya, suaminya, atau orang di rumahnya, anaknya, orang tuanya, baru benar itu. Karena kalau orang lain ngelihat kita bagus-bagus di luar, betul ya? Oh masya Allah ya, luar biasa ya. Oh masya Allah ya. Sebentar. Tapi lihat tuh, kalau teman satu kamar kita atau teman satu rumah kita, lihat tuh pasangan hidup kita, istri dan suami, anak, orang tua. Lihat subhanallah. Allahu Akbar. Yang menarik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kesempurnaan iman dengan kesempurnaan apa? Akhlak. Ini menarik nih. Jadi orang mukmin yang paling sempurna bukan yang paling tinggi atau paling sering sholat malamnya mungkin. Paling panjang sholat malamnya. Tidak. Paling sering banyak sedekahnya. Paling banyak puasanya. Tidak. Rasulullah SAW mengkaitkan dengan akhlak. Bayangkan, luar biasa. Yang paling bagus akhlaknya. Nah ini saya katakan salah satu buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Saya katakan tadi seorang suami ketika dia tambah ngaji harus tambah baik kepada istrinya, betul ya? Kasih istrinya setiap hari 10 juta. Misal contoh, senang ibu-ibu subhanallah ini. Betul ya? Sebaliknya juga tenang bapak-bapak tenang, saya juga istrinya semakin ngaji semakin apa? Patuh kepada suaminya. Suaminya ngomong ini, ya siap komandan. Walaupun dalam hatinya apa? Kok gini? Banyak pertanyaan mungkin dalam hati istrinya. Sudah, ini surga saya, titik. Selama tidak diperintahkan untuk maksiat dan dosa, siap. Bukan apa? Kenapa? Wah, panjang lebar itu subhanallah. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan istana di surga yang tidak ada keletihan dan tidak ada kepayahan. Salah satu sebabnya kata para ulama, karena selama berumah tangga dengan Nabi SAW selama 25 tahun lamanya tidak pernah mengangkat suaranya satu kali pun kepada Nabi SAW. Ini wanita penghuni surga nih, kawan. Maka ingat ibu-ibu, kalau mau angkat suara nggak dapat Khadijah nih, subhanallah nih. Nggak dapat istana di surga, bayangkan istana. Salah satu sebabnya disebutkan para ulama. Nah, sebab yang lain. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW selama 25 tahun. Gimana caranya? Allahu Akbar. Istimewa, Masya Allah. Bisa. Yang saya katakan tadi itu. Akhlak yang apa? Muktasab. Yang bisa diusahakan, bisa dicari. Betul ya? Bisa kok. Bisa berusaha dengan sekuat tenaga. Salah satunya. Mengetahui tentang apa? Keutamaan akhlak itu sendiri. Berarti ketika seseorang masih apa?
suaminya masih nggak baik kepada istrinya, istrinya masih nggak nurut mungkin kepada suaminya, iman saya masih dipertanyakan berarti. Kesempurnaan iman saya masih belum. Saya harus belajar lagi iman, belajar ilmu, belajar tauhid, belajar akidah, belajar akhlak yang paling terutama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan terkumpul sifat syuh. Syuh itu kikir, pelit, bakhil, koret, merki, apalagi itu. Dengan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Nggak mungkin berkumpul, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Orang yang beriman tidak akan mungkin bakhil. Nggak mungkin. Karena bakhil itu sifat akhlak yang buruk. Semakin bagus imannya, pasti dia akan semakin apa? Memberikan kebaikan kepada orang. Bukan bakhil. Baik itu kebaikan dengan tadi saya katakan dengan harta, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindak tanduk. Apapun itu, bukan hanya dengan harta. Salah satunya dengan harta, betul. Subhanallah. Yang baru 4 nih. Ada puluhan loh ini. Siap-siap jam berapa nih, Masya Allah. Yang keempat, semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin besar pula kecintaan Rasul kepadanya. Semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam as-Sahih, Mu'jam as-Saghir, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini hasan karena memiliki banyak syawahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Allahu akbar. Inna min ahabbikum ilayya. Luar biasa ini kata-kata ini. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Ahasinukum akhlaqa. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'un aknafa alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Dia mudah bergaul kepada orang, orang pun mudah bergaul kepadanya. Salah satu kunci untuk bisa mendapatkan cinta Nabi SAW, akhlak yang mulia. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik kepribadiannya. Yang mudah bergaul dan diajak bergaul. Dia mudah bergaul kepada orang, orang pun mudah bergaul kepadanya. Nggak ribet, nggak susah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna syarrin nas manzilatan 'inda Allah yaumil qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi. Na'udzubillah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut keburukannya. Manusia menghindar darinya. Takut apa? Keburukan dari orang itu. Ini manusia terburuk kata Nabi SAW di hari kiamat. Manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Itu orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya, takut keburukannya. Kalau dekat dengan dirinya bisa dizalimi dan seterusnya. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik.
Yang kelima. Cepat saja mungkin. Semakin mulia akhlak seseorang, semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula derajat di surga. Semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Tabrani juga. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan diriku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Allahu Akbar. Balik lagi nih, paling aku cintai, kemudian paling dekat kedudukannya, majelisnya, kedudukannya dengan diriku di hari kiamat nanti di akhirat, itu orang-orang yang baik akhlaknya. Orang-orang yang mulia akhlaknya. Jadi semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-6. Akhlak mulia adalah amalan yang paling berat di timbangan di hari kiamat. Akhlak mulia adalah amalan atau ibadah yang paling berat di timbangan di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun di timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Di sini menjadi dalil yang sangat tegas kata para ulama, menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu ibadah teragung, amalan luar biasa. Karena Rasul menggunakan kata-kata ma min syai'in. Kata-kata syai'in itu nakirah, menunjukkan keumuman. Dalam kaidah usul fikih tufidul umum, menunjukkan secara umum. Secara umum. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang lebih berat daripada akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan nanti di yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Kita semua pasti akan ditimbang Bapak Ibu sekalian. Al-hasanat atau sayyiat, pahala dan dosa kita. Ternyata hal yang paling memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah nantinya adalah apa? Akhlak yang mulia. Ini jelas setelah tauhid ya. Adalah akhlak mulia, subhanallah. Yang ke-7, mendapatkan derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Itu rajin ibadah. Itu dengan akhlak mulia maksudnya akan bisa mendapatkan derajat orang yang rajin puasa, rajin sholat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah." Riwayat shawwam wal qawwam. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Allahu Akbar. Istimewa nih, ikhwan. Maksudnya apa? Rajin ibadah. Ibadah yang terbesar salah satunya puasa dan sholat. Puasa langsung Allah Azza wa Jalla akan berikan pahalanya. Sholat hubungan seorang hamba dengan Allah. Jadi dengan akhlak mulianya itu bisa ngejar tuh ikhwan. Manusia Allah berikan kelebihan itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan fisiknya. Sehingga dia bisa kuat untuk sholat malam. Bahkan mungkin berjam-jam. Tidur sedikit gak ada masalah. Maka dia kuatkan sholat malamnya. Ada orang yang ketika tidur kurang dikit aja, ngeliang. Keliangan, sakit, dan seterusnya. Ada orang yang Allah luaskan hartanya, Masya Allah.
Sehingga dia kuat sama tentang hartanya tersebut, dia sedekah luar biasa, Masya Allah. Walaupun mungkin tadi saya katakan apa? Sholat malamnya kurang. Ada orang yang kalau nggak makan atau makan sedikit nggak ada masalah. Sehingga ketika dia puasa ataupun tidak puasa sama aja. Maka dia kuatkan puasanya, Masya Allah. Ada orang yang rajin untuk ilmu, Masya Allah luar. Jadi perhatikan, ada amal-amal yang harus tanda kutip kita banggakan di hadapan Allah, ya ikhwan. Karena setiap orang pasti Allah berikan kelebihan satu dengan yang lain. Tapi ada orang-orang sholat malamnya enggak, puasanya tidak, sedekahnya juga enggak, nuntut ilmunya jarang, tapi akhlak luar biasa mulia. Itu bisa ngejar itu semua dengan akhlaknya. Istimewa nih kan, subhanallah. Bisa mengejar itu semua dengan akhlak mulianya. Disebutkan Nabi SAW luar biasa, Masya Allah. Jangan pernah menyepelekan akhlak yang mulia luar biasa. Kemudian yang ke-8. Dijamin mendapatkan surga yang sangat tinggi. Bahkan surga tertinggi. Dijamin mendapatkan surga yang tertinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga lainnya, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin surga, rumah di pinggiran surga. Mana lebih bagus? Pinggiran surga, pinggiran Jakarta? Pinggiran surga jelas, subhanallah, betul ya. Aku menjamin rumah di pinggiran surga. Bagi siapa ini? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan mira itu debat kusir, walaupun dia dalam keadaan yang benar. Dia benar nih, dia tahu dia benar, orang ini salah. Tapi kalau saya diskusi cuma debat kusir, nggak jelas. Nah, sudahlah. Tinggalin. Salah satu yang paling banyak medsos nih, perhatikan nih. Semua dikomentarin, apa ya kawan? Habis gemes Pak Ustadz. Gak usah pakai gemes-gemes, udah diem, gak usah baca makanya. Kan gitu. Kalau gak kuat gak usah baca. Semua dikomentarin. Gak ada manfaat ini. Subhanallah, hati-hati. Mereka cuma madarat aja. Walaupun dia di pihak yang benar loh. Dia tinggalkan debat kusir itu walaupun dia di pihak yang benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Dan aku menjamin rumah di tengah surga. Dari pinggiran masuk ke tengah nih. Di tengah surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Nabi SAW ketika bercanda selalu jujur, gak pernah dusta, subhanallah. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang selalu membaguskan akhlaknya. Tiga ini nih, yang pertama dan yang kedua itu akhlak juga tuh. Dia meninggalkan debat kusir walaupun dia pihak yang benar. Itu akhlak loh. Sudahlah. Mengalah untuk menang. Selesai. Kemudian apa? Dia meninggalkan berdusta walaupun dia bercanda. Itu pun akhlak luar biasa. Karena Nabi SAW tidak pernah bercanda dengan dusta. Subhanallah. Kemudian yang ketiga. Yang selalu berusaha memperbaiki, memperindah akhlaknya rumah di surga yang paling tertinggi luar biasa. Ini disebutkan oleh Nabi SAW yang luar biasa, Masya Allah. Ini mungkin beberapa keutamaan dan gak mungkin semua, ada puluhan luar biasa keutamaan dari akhlak yang mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang mendapatkan akhlak yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Bismillah. Saya lupa jelaskan tadi. Akhlak atau adab secara umum terbagi tiga. Ini tadi terlewat nih. Skip nih. Lebih bagus, jazakillah khair, jadi ingat, Masya Allah. Akhlak atau adab secara umum itu terbagi tiga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga para ulama lain. Yang pertama, akhlak dan adab kepada Allah. Ini yang paling tertinggi. Akhlak dan adab kepada
Allah. Ini yang paling tertinggi. Akhlak dan adab kepada Allah yang paling tertinggi, apa itu? Mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan, kan gitu. Ini akhlak kepada Allah yang paling tertinggi, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Berarti orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, mereka berakhlak tidak? Enggak. Kenapa? Akhlak yang tertinggi mereka enggak lakukan berarti itu. Salah satu akhlak kepada Allah, taat akan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak taat akan perintah Allah, berarti dia tidak berakhlak kepada Allah. Padahal itu akhlak yang paling tertinggi kata para ulama. Nah, perhatikan nih. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah ada banyak ya, mentauhidkan Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, dan seterusnya. Yang kedua, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada pernah contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak berakhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasul salah satunya ittiba'ur Rasul, mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah, dalam setiap tindak tanduk kita. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan kepada kita, menjauhi apa yang beliau larang kepada kita. Tidaklah kita beribadah kecuali yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu akhlak kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama makhluk. Ini banyak, akhlak kepada orang tua, kepada saudara kerabat, kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang kafir, kepada di masjid, di rumah. Bahkan akhlak kepada jamadat, benda mati ada akhlaknya dalam Islam. Itu akhlak kepada sama makhluk tuh. Luar biasa cakupannya luas. Nah yang kita tahu biasanya yang ketiga doang masalah akhlak nih. Betul ya? Yang tadi tuh, senyum, baik. Yang ketiga, betul itu salah satunya betul. Tapi ternyata akhlak cakupannya apa? Lebih luas daripada itu. Jadi orang-orang yang tadi tuh, dia gak sholat, gak puasa, gak zakat, dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Akhlaknya baik. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sama makhluknya mungkin baik. Tapi akhlak kepada Allah dan Rasulnya nggak baik. Karena kalau akhlak kepada Allah dan Rasulnya baik, pasti dia akan apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Silakan. Kalau kenapa tanya kepada orangnya, Masya Allah. Saya juga nggak tahu nih. Tapi biasanya, wallahu a'lam bishawab, yang tadi saya katakan, bahwa Allah membagi akhlak kepada manusia sebagaimana Allah membagi rizki kepada manusia. Betul ya? Ada orang akhlak 1, 2, 3-nya luar biasa bagus, keempat, kok yang keempatnya begini ya? Manusia. Sebagaimana rizki ada yang seperti itu, akhlak pun ada yang seperti itu, subhanallah. Maka wallahu a'lam bishawab, bisa jadi kemudian karena memang apa? Ada satu dari akhlak tersebut yang Allah tidak berikan kebaikan kepadanya, contohnya kepada kerabatnya, keluarganya, dan dia tidak usahakan itu untuk menjadi baik. Itu salah satu sebab. Bisa jadi kemudian apa? Ketika dia menuntut ilmu dan seterusnya, tapi kemudian dia tidak praktekkan dalam kehidupannya. Karena kotak berilmu dengan kotak beramal ini beda ya kan? Perhatikan nih. Kotak berdakwah beda lagi. Bisa jadi orang kotak ilmunya penuh luar biasa, kotak amalnya ternyata apa? Sedikit. Bisa jadi dia tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dia ketahui, kan gitu. Dan itu karena butuh hidayah lagi, taufik dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Yang ketiga, kita doakan dan berikan uzur kepada saudara kita tersebut. Oh, mungkin dia belum tahu. Oh, mungkin ini. Oh, mungkin ini. Mungkin ini. Doakan semoga Allah berikan baik akhlaknya tersebut. Selesai. Sebagaimana saya punya keburukan, saudara saya pun punya keburukan, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Nah, kalau tanya yang paling ideal, maka jelas semuanya. Ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dari pintu surga, Ar-Rayyan, orang-orang yang sering puasa. Babul salah, orang-orang yang sering salat. Babul sadaqah, orang-orang yang sering sedekah. Babul jihad, orang-orang yang berjihad. Kan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Salah satunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betul ya? Berarti semuanya istimewa tuh. Kalau tanya yang paling ideal, wah jelas semuanya. Sebagaimana kalau masalah dunia, antum sudah sukses dalam masalah satu bisnis, insya Allah mau merambah ke yang lain. Betul ya? Mau buka cabang misalnya, atau kemudian mau merambah bisnis yang lain. Kenapa? Mau semuanya bagus kan gitu. Jadi kalau ditanya yang paling ideal, semuanya jelas. Tapi kalau nggak bisa semuanya yang paling ideal tersebut, maka cari hal-hal atau amal soleh yang bisa kita tanda kutip banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga itu yang benar-benar kita fokuskan, tapi bukan berarti meninggalkan yang lain, enggak. Tapi mungkin hal tersebut yang memang bisa kita lebih daripada orang lain. Maksudnya kita bisa lebih daripada selainnya. Yang saya katakan tadi, ada seseorang yang Allah takdirkan mungkin kelebihan tentang masalah harta sehingga dia sedekahnya luar biasa, Masya Allah. Padahal mungkin yang lainnya sangat kurang. Bukan sangat kurang nih kemudian nggak melakukannya, enggak, tetap dia melakukannya, tapi pasti berbeda dengan yang lain. Maka lihatlah amal-amal yang memang bisa kita tekunkan dalam amal tersebut. Kalau semuanya itu ideal, itu istimewa, Masya Allah. Tapi kalau nggak bisa, maka cari amal-amal yang paling terbaik yang memang kita bisa tekunkan dan istiqomahkan. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Mbak. Ayo, Masya Allah. Salah satu akhlak, itu akhlak kepada diri kita sendiri. Betul, sahih. Salah satu akhlak, itu akhlak kepada diri kita sendiri, kata para ulama. Apa yang paling terbesar? Melazimkan diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengharuskan diri kita, apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, saya harus taat kepada itu. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang, saya harus taat akan itu. Itu secara umum tuh. Secara khusus banyak. Contoh, dia berakhlak kepada dirinya sendiri, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu saya yang butuhkan, bukan Allah yang butuhkan. Berarti dia, ketika dia menunaikan ibadah kepada Allah, dia menunaikan hak pada dirinya. Kan gitu ya? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Azza wa Jalla, malu kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu hak kepada diri kita sendiri. Tidak menzalimi diri kita sendiri. Itu hak akhlak kepada diri kita sendiri. Betul. Para ulama menjelaskan panjang lebar tentang masalah apa saja hak-hak seorang muslim untuk dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Sahih, betul. Makanya segala hal yang bisa memadaratkan bagi diri kita sendiri dunia akhirat dilarang dalam Islam. Betul ya? Dilarang dalam Islam. Makanan, minuman misal yang madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya pasti diharamkan dalam Islam. Itu untuk menjaga atau diri kita sendiri, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara umum dia melazimkan dirinya, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, akan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang. Ya, wajahnya cemberut mulu ya. Nah, sebagaimana iman, akhlak pun pasti bertingkat-tingkat. Betul ya? Iman manusia bertingkat-tingkat. Imannya seorang ulama dengan imannya penuntut ilmu beda. Imannya penuntut ilmu dengan orang awam beda. Imannya orang awam dengan orang yang fasik. Dia muslim tapi berbuat durhaka beda. Betul ya? Maka sama seperti itu. Akhlak seseorang pasti bertingkat-tingkat satu dengan lain. Yang paling tertinggi akhlak Nabi SAW itu yang paling terdebes, luar biasa kan gitu. Tapi di bawahnya kemudian banyak yang itu. Banyak kaum muslimin, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Maka itu akhlak bertingkat-tingkat disebutkan. Jadi bukan berarti kemudian apa?
Ketika akhlaknya seperti itu harus semuanya bagus, karena sangat jarang disebutkan dalam hadis dari 100 unta, 1 unta yang sempurna. Maksudnya apa? Dari banyak manusia, biasanya hanya sedikit manusia yang Allah jadikan semua akhlak orang itu semuanya bagus gitu. Semuanya apa? Bagus. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan ini jadikan dalil kemudian untuk menerima kekurangan dirinya dan tidak merubahnya. Salah ini, perhatikan nih. Maka kewajiban kita untuk apa? Memuhasabah diri kita. Kita belum sebutkan tentang masalah apa? Cara-cara atau kiat kita untuk membaguskan akhlak, dan itu ada pembahasan tersendiri masalah tersebut. Jadi intinya adalah sebagaimana iman, maka akhlak pun bertingkat-tingkat satu dengan lain manusia. Tapi berusahalah untuk selalu membaguskan, meningkatkan iman kita sebagaimana meningkatkan akhlak kita satu demi satu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu nanya? Banyak amat yang nanya, Masya Allah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Ya. Nah, yang pertama, nggak ada kaidah yang baku tentang masalah memberikan atau tidak memberi kepada pengemis. Tidak ada kaidah yang baku setahu saya. Jadi pilihan. Kita mau memberikan, silahkan. Kita nggak mau memberi pun ada masalah. Tapi ingat, ketika kita memberi, oh banyak Pak Ustadz, nggak apa-apa, 2000, misal, contoh. Tapi dengan syarat ikhlas, jangan 2000 ngedumel. Sama aja nih, subhanallah, banyak benar, jangan, subhanallah, betul ya? Maksudnya apa? Tidak ada kaidah yang baku. Ketika kita nggak mau memberikannya pun nggak ada masalah. Misal, ini akhirnya dijadikan pekerjaan dalam dirinya nih. Akhirnya kemudian kemana-mana dan seterusnya. Saya mencari yang benar-benar aja deh, yang benar-benar membutuhkan dengan jelas yang saya tahu. Enggak, ini pun gak ada masalah. Ini pun apa? Ini pun dibolehkan. Jadi gak ada kaidah yang baku tentang masalah tersebut. Tinggal pilihan ibu insya Allah dilihat masalah itu. Yang kedua, bagaimana dengan saudara yang tadi memutuskan? Silhu, kata Nabi, sambung lagi. Ya Rasulullah, saya sudah sambung tapi dia putuskan lagi. Silhu, sambung lagi. Ya Rasulullah, saya sudah sambung tapi dia putuskan lagi. Kalau apa yang engkau katakan itu benar, kata Nabi, maka engkau sedang melempar pasir yang panas ke wajahnya. Itu api neraka Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang paling baik. Berusaha dengan sekuat tenaga menyambung tali silaturahim kita dengan sekuat tenaga kita. Jangan keluarkan ego. Ketika dia memutuskan, emang saudara ente doang. Jangan nih, subhanallah, betul ya? Kasih hadiah mungkin kepadanya, kirimkan mungkin hadiah dan seterusnya, mungkin dari orang, berikan, mungkin ada sesuatu masalah cekcok, tulis minta maaf, walaupun mungkin bukan dia yang salah, nggak ada masalah, mengalah untuk menang, gitu ya, subhanallah, itu yang paling terbaik. Kalaupun memang dia masih memutuskannya, yang penting usaha kita untuk menyambungnya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita. Hmm. Blokirnya berapa lama, Bu? Nggak boleh lebih dari 3 hari soalnya. Terus? Itu saudara ibu, keluarga ibu? Oh teman. Nah, silaturahim yang pertama itu kepada kerabat. Silah, kata-kata silah itu ikatan, rahim itu rahim, ikatan rahim. Maksudnya kepada kerabat ataupun keluarga. Adapun kepada teman, tetangga, pada hakikatnya bukan silaturahim, tapi berbuat kebaikan kepada mereka. Adapun ketika kita tidak tegur-teguran atau tadi itu memblok dan seterusnya, paling lama 3 hari, nggak boleh lebih. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3, kata Nabi. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3
hindari. Ya harus dibuka tuh. Kalau sekarang belum dibuka, buka blokirnya Bu. Masya Allah. Berat Pak Ustaz, beratnya mendapatkan surga memang berat Bu. Subhanallah, betul ya. Mendapatkan surga berat, subhanallah. Harus ada effort, usaha yang maksimal untuk bisa dapatkan itu. Ala kulli hal, kerjakan itu semua karena Allah, itu ringan. Kerjakan itu semua dengan motivasi untuk dapatkan surga Allah. Insya Allah ringan dengan itu. Walaupun dia ngomong dari A sampai Z, dia berbuat apapun kepada kita, saya ingin dapat surga, titik, selesai. Kalau itu motivasi kita, ego akan hilang tuh insya Allah. Syaitan gak bisa manas-manasin insya Allah tuh. Wallahu ta'ala barakallahu. Boleh, kalau tanya boleh Bu. Kalau tanya boleh, jawabannya boleh, tapi tidak boleh memutuskan sama sekali, mendiamkan. Betul ya? Makanya saya katakan tadi, ngeblok itu berarti kan enggak putus benar-benar sama sekali, betul ya? Enggak boleh sama sekali. Jadi hanya say hello lah, betul. cuma apa sapa singkat, tidak boleh mendiamkan sama sekali mutlak, itu jangan. Tapi kalau menghindari, ditakutkan ada kemadaratan dari orang itu, boleh, sahih, betul. Ditakutkan kalau kita dekat, akhirnya kemadaratan yang lebih besar ada. Maka kita jaga jarak. Ini boleh. Tapi nggak boleh memutuskan sama sekali, apalagi sampai mendiamkan dan seterusnya. Ini ditakutkan masuk ke hadis Nabi musyahin, yang ada perselisihan antara diri dengan saudaranya. Itu ditakutkan. Terakhir mungkin, tadi ada yang tanya Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa Bu? Boleh kan kepada non muslim boleh memberikan hadiah, betul ya? Boleh memberikan sedekah, itu boleh. Bermuamalah secara dunia itu boleh, kan gitu. Nabi SAW bermuamalah kepada orang Yahudi tentang masalah muamalah. Jadi boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan harta yang khusus, yang dikhususkan kepada orang-orang yang khusus, contohnya zakat kan gitu ya. Tapi kalau kita kasih hadiah, tetangga kita kasih hadiah, atau kita kasih misal dia miskin, kita bantu sedekahnya atau biaya misal rumah sakit ketika dia sakit, boleh, nggak ada masalah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.